Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Sri Wahyuni Ponto, NIM 311420019, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas salah satu materi yang sangat menarik, yaitu teks anekdot. Silahkan simak video berikut ini. Teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan materi kita kali ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun kompetensi dasar pada materi kita kali ini yaitu materi 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan indikator pencapaian kompetensi kita kali ini itu ada 3. Yang pertama, menjelaskan isi teks anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks anekdot. Serta yang terakhir, mengidentifikasi kebahasaan kata dan frasa teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur teks kebahasaan anekdot, dan yang kedua, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu definisi tentang teks anekdot. Ada yang tahu pengertian dari teks anekdot? Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks anekdot itu ada 6. Yang pertama, isinya kisah-kisah yang memiliki kesan humor atau lelucon. Yang kedua, membuat pembaca terhibur dengan kelucuan dalam teks. Yang ketiga, isinya bersifat menyindir atau mengenai orang penting ataupun lembaga dan organisasi, atau kritik halus yang tidak menyinggung pembaca, pendengar, atau orang yang diceritakan. Serta yang keempat, memiliki tujuan tertentu. Misalnya, media penyampaian pandangan dan aspirasi diselipkan dengan humor ke hadapan publik. Yang kelima, kisahnya disajikan hampir serupa dengan dongeng. Dan yang terakhir, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Nah, materi selanjutnya adalah struktur dari teks anekdot. Itu ada 6 juga. Yang pertama itu adalah judul, berbentuk singkat dan langsung merujuk pada hal atau objek yang akan dikisahkan. Yang kedua, abstrak. Bagian pembukaan yang gunanya memberikan gambaran tentang isi teks kepada pembaca. Yang ketiga itu adalah orientasi, bagian awal dari kejadian atau menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa utama. Yang keempat itu adalah krisis, bagian di mana mulai muncul masalah unik atau tidak biasa pada tokoh. Yang kelima itu adalah reaksi, bagian ini menggambarkan bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya. Serta yang keenam itu adalah kode, bagian akhir dari cerita dan dapat berupa kesimpulan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan teks anekdot biasanya berbeda dari yang lainnya. Biasanya teks anekdot menggunakan kata keterangan waktu lampau, kata penghubung, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu, dan menggunakan jenis pertanyaan retoris atau pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Kita masuk pada contoh teks anekdot. Di sini saya mengambil salah satu contoh dengan judul Becak Dilarang Masuk. Saat menjadi presiden, Gus Dur pernah bercerita kepada Menteri Pertahanan Mahfud MD tentang orang Madura yang katanya banyak akal dan cerdik. Ceritanya, ada seorang tukang becak asal Madura yang pernah dipergoki oleh polisi ketika melanggar rambu becak dilarang masuk. Tukang becak tersebut masuk ke jalan yang ada rambu gambar becak disilang dengan garis hitam yang berarti jalan itu tidak boleh dimasuki becak. Apa kamu tidak lihat gambar itu? Itu kan gambar tidak boleh masuk jalan ini, bentak Pak Polisi. Oh, saya melihat Pak, tapi itu kan gambar becak kosong, tidak ada pengemudinya. Becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong, berarti boleh masuk, jawab tukang becak.
Bodong, apa kamu tidak bisa baca? Di bawah gambar kan ada tulisan bahwa becak dilarang masuk. Bentak Pak Polisi lagi. Tidak Pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa membaca, maka saya jadi polisi seperti sampean, bukan tukang becak begini. Jawab tukang becak sambil cengengesan. Baik, saya rasa itu saja materi kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.